Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, satu lagi jangan di-skip nontonnya ya. Terima kasih. Matahari dan bulan, Lin Chong menatap slip giok di tangannya dengan ekspresi serius. Kaisar Lin, apakah ada sesuatu yang terjadi di negeri Wuwang? Taois Wuji bertanya, Tuan Chen membunuh tetua Qianmen dan Tuan Muda Tangmen di negeri Wuwang. Dia sangat terkenal dan mulia, kata Lin Chong. Bukankah ini bagus? Dengan cara ini, aku khawatir tidak ada yang berani merencanakan secara diam-diam terhadap Chen Ping. Taois Wuji tersenyum tipis dan berkata, tapi sekarang Lian Sanmen telah mengumpulkan semua ahli untuk pergi ke Wuwang Land. Jika keluarga Huo juga termasuk, kekuatan mereka tidak bisa diremehkan, kata Lin Chong. Sekalipun ketiga sekte ditambah keluarga Huo digabung, aku tidak takut, asalkan Chen Ping tidak memprovokasi orang-orang dari sekte Huo Fen dan 4 istana dunia bawah. Kota Matahari Bulan adalah kekuatan ketiga terbesar di alam surgawi, tapi itu tidak bisa disebut begitu tanpa alasan. Pendeta Tao Wuji berkata dengan tenang, benar sekali. Karena Lian Sanmen dan keluarga Huo ingin bermain, kota matahari dan bulanku akan bermain dengan mereka. Setelah Lin Chong selesai berbicara, dia berteriak keluar, seseorang kemarilah. Yang mulia, seseorang segera masuk, kumpulkan semua kultivator Mahayana di atas tingkat ke-9 dan ikuti aku ke tanah takdir mulia. Kata Lin Chong. Ya, tak lama kemudian, semua penguasa kota matahari dan bulan berkumpul bersama, dan di bawah pimpinan Lin Chong dan Taois Wuji, mereka langsung menuju ke tempat Wuwang. Meskipun tangga menuju surga belum tiba, Lin Chong tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia harus memastikan keselamatan Chen Ping. Untuk sementara waktu, situasi di negeri Wuwang berubah tiba-tiba, jumlah pembudidaya meningkat drastis, dan mereka semua menjadi master. Sebagai pemilik tanah Wuwang, keluarga Huo juga mulai berhati-hati. Apakah kamu sudah tahu, mengapa begitu banyak orang datang ke Wuwang Land tahun ini? Huo Zhenfeng, kepala keluarga Huo, bertanya. Setiap kali tangga surga turun, tidak akan ada begitu banyak pembudidaya. Apalagi sekarang tangga surga belum turun, masih belum diketahui apakah bisa turun di tanah tanpa takdir 100%. Tetapi sekarang sejumlah besar biksu telah bergegas datang, yang membuat Huo Zhenfeng sedikit khawatir. Tuan, Chen Ping membunuh tetua ketiga Qianmen dan juga membunuh Tang Xiaoyi, putra Tangmen. Dia benar-benar menyinggung Lian Sanmen, jadi Lian Sanmen mengumpulkan semua tuan untuk datang ke Wuwang Land untuk membalas dendam pada Chen Ping. Kepala pelayan Lu berkata dengan suara rendah. Apa, Chen Ping ini terlalu berani? Apakah dia tidak tahu bagaimana cara merasa takut? Huo Zhenfeng sedikit mengernyit, tidak mengerti apa yang dilakukan Chen Ping. Dia masih muda dan penuh semangat. Chen Ping sangat populer di sekte Tao, tetapi dia juga memiliki banyak musuh. Lian Sanmen tidak akan membiarkan Chen Ping pergi, dan mereka bahkan telah mengirim orang ke sini untuk bergabung dengan keluarga Huo kita untuk membunuh Chen Ping yang arogan. Kata Butler Lu, aliansi. Huo Zhenfeng merenung, lalu bertanya, apakah kamu sudah menyelidiki kekuatan di balik Chen Ping? Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang kultivator biasa seperti dia berani bersikap begitu sombong? Kami telah menyelidiki dengan jelas. Itu adalah kota matahari bulan milik Lin Chong. Kali ini, Chen Ping datang bersama putri kota matahari bulan. Saya kira Chen Ping dan putri kota matahari bulan adalah sepasang kekasih. Kata Butler Lu, tidak heran, kalau tidak, anak ini tidak akan berani bersikap sombong. Ternyata kota Sun Moon ada di belakangnya. Huo Zhenfeng mengangguk dan bertanya lagi, apakah pasukan lain sudah tiba? Orang-orang dari sekte api telah tiba, tetapi orang-orang dari 4 istana dunia bawah belum tiba. Namun, ada banyak wajah yang tidak dikenal kali ini, dan mereka semua cukup kuat. Aku ingin tahu mereka berasal dari sekte mana. Butler Lu berkata jujur,
Tampaknya tangga surgawi akan sulit diperoleh tahun ini. Mohon berikan instruksi bahwa keluarga Huo kami tidak akan berpartisipasi dalam pertarungan apapun, dan tidak akan merampok sumber daya di tangga surgawi. Kami hanya akan melakukan pekerjaan yang baik untuk melindungi semua orang di negeri Wuang. Terutama Chen Ping. Tidak seorang pun diizinkan membalas dendam padanya. Biarkan orang-orang dari Lian Sanmen yang melakukannya. Jika saatnya tiba, kita bisa menyaksikan pertarungan antara Sun Moon City dan Lian Sanmen. Huo Zhenfeng segera menganalisis untung ruginya, lalu memberi perintah. Saya mengerti. Butler Lu mengangguk dan pergi. Tempat yang tak berarti, gerbang Taoisme. Chen Ping pingsan di rumah Tao di kota Sun Moon. Ya, saat ini Chen Ping sedang memikirkan percakapan dengan Ning Zisai. Dia merasa sangat familiar dengan sepasang mata itu, tetapi dia tidak dapat mengingatnya. Terlebih lagi, Chen Ping tidak begitu mengenal aura pihak lain, jelas bahwa dia adalah orang yang tidak dikenalnya. Bagaimana saya bisa merasa akrab dengan orang asing? Chen Ping berbaring di tempat tidur, wajahnya penuh kebingungan. Kakak ipar, aku punya kabar baik dan kabar buruk. Mana yang ingin kalian dengar? Pada saat ini Lin Kevan bergegas ke kamar dan berkata kepada Chen Ping. Apa kabar baik atau kabar buruk? Tanya Chen Ping. Kamu yang bicara duluan, mana yang harus aku dengarkan? Lin Kevan membuatnya penasaran. Berita buruk. Kata Chen Ping, kabar buruknya adalah Lian Sanmen telah mengirim semua ahli untuk datang ke negeri Wuang untuk membalas dendam padamu. Lin Kevan berkata, aku sudah menduganya sejak lama. Chen Ping tidak peduli dan bertanya, apa kabar baiknya? Kabar baiknya adalah ayahku telah membawa semua master tingkat 9 ke atas ke kota Matahari Bulan. Lin Kevan berkata sambil tersenyum. Begitu pagi. Chen Ping sedikit terkejut. Sebelum tangga menuju surga muncul, Lin Chong dan anak buahnya telah tiba. Lin Chong pasti telah menerima berita itu dan tahu bahwa Lian Sanmen akan menyerangnya, jadi dia membawa orang ke sini terlebih dahulu. Setelah ayahku datang, kalian tidak perlu takut lagi. Lian Sanmen tidak ada apa-apanya di hadapan kota matahari dan bulan kita. Lin Kevan berkata dengan sangat bangga. Apakah ini berarti aku bisa berjalan menyamping di tanah yang tak berarti ini? Chen Ping tertawa. Bukan begitu. Kota matahari bulan kita bukanlah kekuatan terbesar di alam manusia surgawi. Tapi selama kamu tidak memprovokasi orang-orang dari Sekte Api dan 4 istana dunia bawah, pada dasarnya tidak akan ada masalah. Lin Kevan berkata, Sekte Api. Chen Ping mengerutkan kening. Apakah Sekte Api lebih kuat dari kota Sun Moon? Chen Ping berjanji pada Guru Tihui bahwa dia akan menyelamatkan pemimpin Sekte Pemurnian Senjata dari Sekte Api. Karena kurangnya kekuatannya, Chen Ping tidak mengambil tindakan apapun. Sekarang kota Sun Moon telah menjadi sekte miliknya sendiri. Chen Ping juga ingin memimpin kota Sun Moon untuk menghancurkan Sekte Huofen dan menyelamatkan pemimpin Sekte Pemurnian. Tetapi sekarang tampaknya kekuatan kota matahari bulan tidak sebaik Sekte Api. Tentu saja, Sekte Huofen dianggap sebagai kekuatan terbesar di alam manusia surgawi. Tetapi orang-orang dari Sekte Huofen sangat rendah hati dan tidak mudah berkelahi dengan orang lain, apalagi merampok sumber daya. Baru beberapa tahun yang lalu, Sekte Huofen tiba-tiba menyerang Sekte Lianqi dan membunuh sebagian besar guru Sekte Lianqi, menyebabkan Sekte Lianqi hampir punah. Kudengar pemimpin Sekte Lianqi ditangkap. Sejak saat itu, aku tidak pernah mendengar Sekte Huofen berkonflik dengan orang lain. Selain itu, Sekte Huofen secara langsung mengekspos sektenya di puncak gunung dan tidak pernah bersembunyi. Tidak ada yang pernah membuat masalah bagi Sekte Huofen. Lin Kevan mengikuti Chen Ping dan berkata, Chen Ping mengerutkan kening dan ekspresinya menjadi serius. Tampaknya menyelamatkan pemimpin Sekte Pemurnian Senjata bukanlah tugas yang mudah. Kenapa? Apakah kamu masih berhubungan dengan Sekte Huofen? Lin Kevan melihat ekspresi Chen Ping dan bertanya. Oh, tidak.
Chen Ping menggelengkan kepalanya, lalu melanjutkan bertanya, kekuatan macam apa keempat dunia bawah yang kamu sebutkan itu? Aku belum pernah mendengarnya. Itu adalah kekuatan kultivasi iblis. Kudengar penguasa empat istana dunia bawah berasal dari surga dan terperangkap di dunia surgawi. Ini adalah satu-satunya kekuatan kultivasi iblis di seluruh dunia surgawi yang tidak menjadi target siapapun. Lin Kevan berkata, di dunia surga dan manusia ini, tempat para pembudidaya iblis dibenci oleh semua orang. Jika para pembudidaya iblis ingin bertahan hidup, mereka harus bersembunyi dari satu tempat ke tempat lain, atau mereka harus tinggal jauh di dalam gunung iblis. Dan tampaknya keempat dunia bawah ini hidup dengan sangat baik di dunia surgawi. Tidak ada seorang pun yang berani menjadi target mereka. Tampaknya begitu Anda cukup kuat, identitas dan latar belakang Anda tidak lagi menjadi masalah. Tempat yang tak penting, Jalan Tao. Seorang pria muda berjubah hitam berwarna emas berjalan menyusuri jalan dengan gaya angkuh. Ketika semua pendeta melihat pemuda itu, mereka semua terkejut dan kemudian menjauh darinya. Di belakang pemuda itu, 8 pendeta yang juga mengenakan jubah hitam mengikuti dari dekat. 8 orang ini berdiri tegak, masing-masing seperti pedang tajam yang terhunus dari sarungnya. Sisi tajam pada tubuhnya begitu tajam, sehingga orang tidak berani menatapnya secara langsung. 8 pengikut penguasa negeri peri. Siapa yang berani memprovokasi situasi seperti itu? Tuan muda dari 4 istana dunia bawah selalu sangat terkenal. Aku benar-benar iri. 8 pengikut yang telah mencapai alam abadi, aku tidak akan pernah berani memimpikannya seumur hidupku. Sekte ini sangat sibuk tahun ini. Orang-orang dari Sekte Api, Kota Matahari Bulan, dan 4 dunia bawah telah tiba lebih awal. Banyak biksu bersembunyi jauh dan berbicara dengan suara pelan. Pemuda itu maju 2 langkah lalu melambaikan tangan kepada seorang biksu di jalan. Kultivator ini, yang berada di puncak alam Mahayana tingkat ke-9, berlari dengan gembira bagaikan anjing pesek. Guru Ming, apa yang Anda inginkan dari saya? Tanya biksu itu. Kudengar ada seorang anak laki-laki bernama Chen Ping di sekte ini. Dia tampaknya sangat sombong, bahkan lebih sombong dariku. Tuan Muda Ming bertanya, tidak, dia hanya seorang kultivator kecil tingkat ketiga alam Mahayana. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Tuan Muda Ming? Ming Shao adalah seorang pria muda yang menjanjikan dengan bakat luar biasa, seperti naga di antara manusia. Biksu itu menyanjung Guru Ming. Engah, Tuan Muda Ming melambaikan tangannya, dan sang kultivator yang berada di puncak alam Mahayana tingkat ke-9 itu langsung berubah menjadi kabut darah. Aku hanya ingin mendengar kebenaran. Kenapa kamu menyanjungku? Tuan Muda Ming berkata dengan ringan. Para pendeta di sekitar menjadi ngeri saat melihat ini. Orang ini sedang murung dan mereka bisa kehilangan nyawa jika tidak berhati-hati. Kemarilah. Tuan Muda Ming menunjuk seorang kultivator dan berkata. Biksu itu berjalan dengan gemetar, tubuhnya gemetar dan wajahnya penuh ketegangan. Jangan gugup, aku tidak akan memakanmu. Ming Shao tersenyum tipis, lalu bertanya, katakan padaku, apakah pria bernama Chen Ping itu sangat sombong? Ya, Chen Ping sangat arogan. Dia membunuh 3 tetua Qianmen dengan 1 pedang di depan umum, dan bahkan berteriak bahwa dia akan membunuh siapapun yang berani tidak mematuhinya. Kata biksu itu tergesa-gesa, lebih sombong dariku. Tuan Muda Ming sedikit tercengang. Sang biksu ragu-ragu, tidak tahu bagaimana menjawabnya. Aku bertanya padamu, dan kamu tidak berani menjawabnya. Wajah Tuan Ming tiba-tiba berubah dingin, lalu dia menamparkan dengan telapak tangannya. Telapak tangan ini, yang mengandung energi pembunuh yang tak ada habisnya, menjatuhkan biksu itu langsung ke tanah. Daging dan darahnya lenyap, hanya menyisakan tulang-tulang putih. Itu sangat menakutkan. Ming Shao, ini adalah sekte Tao. Bukankah terlalu berlebihan bagimu untuk melakukan ini? Pada saat ini, seorang pria dan seorang wanita keluar. Keduanya mengenakan jubah merah menyala.
Bertanya tentang dunia dan perasaan, apakah kalian berdua, saudara laki-laki dan perempuan, ingin ikut campur dalam urusan orang lain? Melihat orang itu datang, Tuan Muda Ming tersenyum dingin. Kalian, 4 dunia bawah, juga salah satu pengurus Tao. Jika kalian membunuh orang tanpa pandang bulu di sini dan menimbulkan kepanikan, apakah kalian akan bertanggung jawab? Lagi pula, selama kami, sekte dan keluarga besar, memiliki hak pengelolaan di sekte Dao, kami harus menghentikanmu. Wensi berkata dengan wajah serius. Jangan bersikap seolah kau belum pernah membunuh seseorang di hadapanku. Orang bernama Chen Ping itu juga membunuh seseorang di depan umum di sekte Tao. Mengapa kamu tidak melakukan apapun? Minggirlah dan jangan ganggu aku. Aku akan mencari Chen Ping. Dia sangat sombong di sekte Tao dan bahkan melampauiku. Aku tidak akan setuju. Tuan Muda Ming sama sekali tidak takut pada publik. Dia melambaikan tangannya dan berkata. Cahaya dingin melintas di mata Wensi. Ming Sao, kamu boleh bersikap sombong di depan orang lain, tapi di depan sekte Huofen kami, sepertinya kamu tidak punya hak untuk bersikap sombong, kan? Begitu Wensi mengatakan ini, semua orang dari sekte Huofen di belakangnya meledak dalam energi. Ming Sao sama sekali tidak takut, tanya saja pada dunia, jangan pikir aku tidak tahu. Ayahmu terluka dan mengasingkan diri, dan dia belum keluar. Tanpa ayahmu, kalian berdua tidak ada apa-apanya. Keluar dari sini sekarang juga. Tuan Muda Ming melambaikan tangannya dengan tidak sabar.